Silakan buka kameranya. Sabar. Oke. Oh, siap. Oke. Selamat pagi, saudaraku. Di Papua jam berapa kah? Di Papua sekarang ini jam 10:48. Di sini jam 8. Lu di mana? Bro, di mana? Saya lagi merantau di Banten. Oh, lagi di Banten, tidak di Papua lagi. Ya, nanti bulan depan baru balik. Oh, bulan depan baru balik. Oke. Ini ada diskusi yang menarik, teman. Diskusi yang menarik yang saya tahu kamu orang yang bisa diskusi juga. Ya. Ini Pak Ustadz Syam ini orang yang bisa diskusi. Jadi ada diskusi yang menarik. Kalau Bang Syam bisa, saya tidak akan menjatuhkan Bang Syam. Saya tidak akan menyudutkan Bang Syam. Ya, karena Bang Syam ini orang baik, sering diskusi dengan saya 2 tahun lalu ya Bang Syam ya. Oke. Ini diskusi yang menarik dan memang sekelas Juma saja bingung untuk menjawab pertanyaan saya ini Bang Syam. Silakan. Oke, ya. Ini diskusi dua arah sebenarnya. Nah, yang katong diskusikan ini contohnya di dalam surat Al-A'raf 157. Surah Al-A'raf 157. Sabar, saya cek dulu ya. Nah, silakan. 147. 157. 27. Silakan, apa yang mau dibahas di situ? Oke. Di dalam surat Al-A'raf 157, di situ dikatakan bahwa Nabi Muhammad tertulis di dalam kitab Taurat, betul? Dan Injil. Terus? Nah, Taurat yang dimaksudkan sama Allah ini Taurat yang mana? Injil yang dimaksudkan sama Allah ini Injil yang mana? Silakan. Baik, ketika Bung RK berbicara masalah Al-Quranul Karim di surah Al-A'raf ayat 157, saya bacakan dulu. Boleh saya bacakan, Pak? Silakan. Supaya tidak gagal paham terkait hal ini, karena ini sangat fundamental, ada kaitannya dengan Nabi Muhammad. Alladzina yattabi'u rasul an-nabi ummiyul ladzina yajidunahu maktub. Jadi kita bacakan artinya aja lah, ini terlalu panjang ini. Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasulullah Muhammad, Nabi yang ummi, tidak dipakai secara tulisan ini, yang bernama mereka ditemukan tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Dia menyuruh mereka pada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, menghalalkan segala yang baik bagi mereka, mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban serta belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cara terang yang diturunkan bersama Al-Quran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Yang dimaksud dengan di Taurat dan Injil adalah perilaku kebaikan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengajarkan sesuatu yang buruk. Yang tentunya Al-Quran itu sebagai pembedanya, sebagai penerang. Jadi sama dengan ajaran daripada nabi-nabi terdahulu, termasuk milat Ibrahim, ajaran Nabi Isa alaihissalam, sama dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu pertanyaannya yang Anda sampaikan di mana? Titiknya di mana penerangannya? Apakah yang dimaksudkan Anda itu adalah nama tersebut, nama Nabi Muhammad tersebut di Taurat dan Injil itu? Sedangkan yang dimaksudkan di Al-Quran ini, di Al-A'raf ini adalah perbuatan kebaikan, ajarannya yang sama dengan nabi-nabi dahulu hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu Bung RK. Oke. Jadi gini, kalau berbicara tentang Taurat, itu siapa yang menuliskan? Taurat ini kan kitab. Ya, kitab. Taurat ini kan kitab. Adapun yang menuliskan Allah alam, karena kami pun tidak memahami penulisan Taurat ini, yang memang saat ini banyak diadopsi oleh Anda juga gitu kan. Ya, Taurat ini siapa yang tulis? Yang menulis. Ya kan, saya ulangi kembali bahwa untuk saat ini pun saya belum mempelajari siapa yang menulis Taurat ini. Ya. Oke, jadi Taurat yang di situ, kalau berbicara tentang Taurat,
Coba Pak Ustadz buka di dalam surah Al-Maidah 45. Al-Maidah 45. Ya. Berarti ayat ini sudah dianggap selesai ya? Oh, belum. Ini ada hubungan, ada konteks. Enggak, kalau seandainya belum satu-satu, Bung RK. Oke, satu-satu. Jadi Taurat yang mana yang di situ kan berbicara Taurat yang menuliskan nama Nabi Muhammad. Perilaku. Perilaku yang menuliskan nama Nabi Muhammad. Bukan. Jadi perilaku Jadi Nabi ajaran, Muhammad ya, di dalam gini, Taurat gini, ini seperti apa? Bung RK begini. Ajaran terdahulu para nabi itu sama dengan ajaran termasuk milatil Ibrahim ya. Ajaran dulu sampai hingga sekarang itu sama, mengajarkan sebuah kebaikan yang mengarahkan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi ajaran-ajaran itulah yang sampai saat ini Rasulullah SAW sama dengan ajaran-ajaran yang terdahulu diajarkan oleh para nabi, begitu. Yang dimaksudkan Injil apa? Ya sama, Injil itu kan diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Definisi dari Injil ini apa? Ini yang di sini dibahas definisinya atau artikulasi? Ya, kita harus tahu definisi dari Injil itu. Ya, definisi dari Taurat dan definisi dari Injil sehingga kita tahu bahwa Taurat itu adalah kebaikan. Ya kan? Kita tahu definisi dari Injil baru kita tahu bahwa Injil itu adalah kebaikan. Nah, kebaikan apa yang menuliskan tentang Nabi Muhammad di dalam Injil? Berarti Anda selama ini mengaku Injil tidak berbuat kebaikan. Nah, kalau berbicara tentang Injil, Injil itu dalam versi kekristenan, ya, artinya kabar baik. Iya, kabar baik kan? Oke. Tetapi kabar baik yang bagaimana? Kabar baik yang menyelamatkan. Isi dari kabar baik itu menurut versi dari Injil adalah dalam Yohanes 1 ayat 14. Sabda itu telah menjadi daging dan diam di antara kita. Gini. Oke, siap. Anda bilang tadi kabar menyelamatkan. Di mana bukti Yesus akan menyelamatkan seseorang? Oke. Ya, silakan. Ya, kita lihat. Ya. Roma 1 ayat 16. Oke, kita lihat dulu. Bukti. Kita kasih bukti. Bagaimana cara Yesus menyelamatkan seseorang? Silakan. Kita lihat baik-baik. Yohanes 1 ayat 16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Ya, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Ya, apakah benar Yesus adalah menyelamatkan? Iya. Ya, silakan. Jelas kata Yesus sendiri. Ya, kata Yesus sendiri. Yohanes 10 ayat 28, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Ya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Nah, kita lihat Injil ini apa? Ya. Injil dalam Yohanes 1 ayat 14. Firman telah menjadi manusia. Ya. Sabda yang hidup telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kita lihat dalam bahasa Ibrani-nya. Ini sistematis. Ya. Makanya kita lihat dari sebuah akar kata arti dari Injil itu. Ya. Ya. Yohanes pasal 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14. Ya, di sini dia menggunakan hadafar, nihya, basar. Ya, kosyakan betoknu. Jadi dia menggunakan kata basar. Nah, basar ini apa? Nah, saya ingin melakukan sebuah komparasi dan perbandingan. Basar ini apa? Basar di dalam bahasa Ibrani daging. Ya, tetapi kata yang bisa kita lihat adalah besora. Artinya kabar baik. Kabar baik yang menjadi manusia dan diam di antara kita. Ya, makanya menggunakan basyar. Kita melakukan sedikit komparasi dengan kata basyar nahu itu di dalam bahasa Arab. Artinya apa? Silakan. Basor itu adalah sir. Basirah. Ya, basirah itu adalah sir yang tidak tampak. Basirah. Begini, Saudara RK. Basyar itu yang tidak tampak atau yang tampak? Basar itu apa? Ya, gini, basirah itu adalah basyar nahu. Iya, kalau secara ilmu sorof atau nahu, basar itu adalah sesuatu yang ada reaksinya tapi tidak terlihat reaksi itu. Gini. Ya. Kita kembali pada sabar Bang. Supaya tidak keluar dari jalur, ya, sabar. Biar tidak keluar dari jalur, kita kembali pada topik. Yang dimaksudkan Taurat dan Injil dalam Al-Araf itu kitab atau bukan? Injil itu apakah kitab? Taurat itu apakah kitab? Silakan. Ya, kalau dalam keyakinan Islam, Taurat dan Injil adalah sebuah kitab yang dibukukan ya.
Jadi gini, Anda tadi berbicara masalah kabar tentang Injil saja. Taurat itu dituliskan dalam bahasa Arab atau bahasa Ibrani? Sabar. Kalau menyangkut bahasa Ibrani atau bahasa yang lain, memang siapa yang diturunkan di saat di Torah itu, ya itu bahasanya. Jadi begini, Bung RK. Belum selesai itu. Siapa yang diturunkan itu, jangan putus-putus penjelasannya, Ustaz. Sabar. Penjelasan itu jangan Ustaz. Gini, penjelasan Pak Ustaz itu jangan putus-putus. Disambungkan itu, disambungkan aja. Iya, paham. Silakan, sambungkan Saya aja. akan mengejar kalimat penyelamatan bagi umat Kristen misalkan. Yesus Kristus itu menjanjikan keselamatan. Oke. Keselamatan seperti apa? Ataukah harus digantung dulu di tiang salib sesuai Galatia ayat 13? Oke. Iya, harus mati dulu. Apakah harus begitu untuk penyelamatan seluruh umat Yesus Kristus itu? Ya. Sedangkan ya kalau kita berbicara mati, Roma 6:23 itu sangat jelas, upah maut adalah dosa, ya. Itu sangat jelas sekali. Kalau seandainya Yesus mati, maka sejatinya itu sangat bertolak belakang dengan kalimat Roma tersebut itu. Bagaimana pandangan Anda terkait hal ini? Silakan. Oke, baik, berarti mau keluar dari jalur tema kita. Tidak. Ini konsep keselamatan yang Anda sampaikan tadi. Oke, baik. Saya jawab pertanyaan kamu, ya. Nanti tolong jawab pertanyaan saya. Ya. Siap. Oke, jadi Roma 6 ayat 23 itu tidak bertentangan dengan Galatia 3 ayat 13. Tidak bertentangan sama sekali. Bahkan kita bisa lihat di dalam Taurat, ya. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, itu mengalami kematian. Nih, Ustadz, kita lihat ini. Ini kitab Taurat nih, makanya Ustadz gak berani bahas Taurat. Ya, kita lihat Kejadian 2 ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari yang kau memakannya, pastilah engkau apa nih? Mati. Mati di sini. Jadi kematian itu sudah ada. Ya, ketika manusia ya tidak taat akan aturan yang Allah buat. Sudah ada mengalami kematian di situ. Jika manusia tidak taat, manusia mengalami mati. Mati di situ berbicara dengan bahasa Ibrani yang menggunakan kata tamut. Mati secara jasmani. Mati mengalami maut secara rohani. Maut secara rohani. Ya, mati dalam kehidupan yang kekal. Mati yang mengalami keterpisahan. Makanya tamut dalam bahasa Arabnya tamut Tuhan. Ya, kalau salah dikoreksi. Ya. Tamut. Nah, terus. Ya. Oke, sekarang kita berbicara tentang kematian. Ya, kematian. Ya. Nah, mengapa di dalam Ulangan pasal 28, Ulangan 28 mengatakan, jika kamu taat, kamu diberkati. Tetapi jika kamu tidak taat, kamu akan mengalami yang namanya kutuk atau kematian. Ketidaktaatan Adam mengalami kutuk dan kematian yang berujung pada maut. Sehingga Roma 6 ayat 23, upah dari dosa adalah maut karena ketidaktaatan. Lalu kita lakukan hermeneutika di dalam Galatia pasal 3 ayat yang ke-13. Ya, kita buka Galatia 3 ayat 13. Jadi ketidaktaatan mereka terhadap hukum Taurat, hukum-hukum yang Allah buat, mengalami keterpisahan, mengalami kematian, mengalami maut. Sabar. Mengalami maut. Ya, lihat Galatia 3 ayat 13. Ini yang Pak Ustadz baca. Ya. Ingat, ketidaktaatan melahirkan kutuk. Karena semua orang, Galatia 3 ayat 10, yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis di dalam hukum. Itu sudah melenceng itu, Bung. Oh, tidak melenceng, Ustaz. Ini tidak melenceng. Kamu harus jawab. Sabar. Saya paham. Kamu baca ini. Saya paham, Pak Ustaz. Ini Galatia 3 ayat 13. Ini satu kesatuan. Sabar. Oh, Alkitab bukan turun ayat, turun celana, Pak Ustaz. Kau baca baik-baik nih. Saya baca. Saya tahu, Pak Ustaz. Tenang, Pak Ustaz. Alkitab itu kontekstual. Bukan turun celana, pingin ada istri, lalu ayat turun. Ya, tenang Pak Ustadz, biarkan saya selesaikan. Ya, balik kameramu. Ya, balik dulu kameramu. Ya, jadi gini Pak Ustadz, tenang dulu Pak Ustadz. Kenapa? Tenang. Alkitab itu bukan turun celana, lalu turun ayat. Atau pingin punya istri, lalu punya arat.
atau pingin punya istrinya babu dijadikan istri lalu turun ayat, bukan gitu. Alkitab itu kontekstual, sangat-sangat kontekstual. Galatia 3, sabar. Galatia 3 ayat dari Galatia 3 ayat yang pertama di sini bicara tentang hukum Taurat. Ya, sebelum ayat yang ke-13 kita bicara dulu ayat yang ke-10. Ya, jadi karena ketidaktaatan akan hukum Taurat melahirkan kutuk. Ya, berhubungan dengan Ulangan pasal 28. Ya. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Karena mereka semua tidak taat dengan hukum Taurat. Sehingga melahirkan kutuk dan maut. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya. Ulangan 28. Nih, Imamat 18 ayat 5. Sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapanku dan peraturanku. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Akulah Tuhan. Jadi hukum Taurat bukanlah iman, tetapi siapa yang melakukannya. Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas kayu salib. Tertulisnya di mana? Ulangan 21 ayat 23. Bung RK mengakui terkutuk Tuhan. Jadi gini Bung RK. Iya, memang Tuhan mengubah kutuk ketidaktaatan itu menjadi sebuah berkat. Baik. Karena manusia yang tidak taat melahirkan kutuk. Dan kutuk itu tidak bisa membawa manusia ke surga. Sehingga Tuhan mengubah kutuk itu menjadi berkat. Oke, gantian Bung RK. Itu dasar. Secara langsung Anda terang-terangan merendahkan Tuhan Anda sendiri. Saya tidak merendahkan, tetapi dia mengubah kutuk menjadi berkat. Ya, jadi Anda mengakui kutuk itu terhadap Tuhan Anda. Itu Tuhan mengubah kutuk yang manusia karena ketidaktaatan menjadi sebuah berkat. Jangan framing. Jangan framing. Tuhan mengubah kutuk ketidaktaatan menjadi sebuah berkat karena manusia berdosa tidak bisa mengubah kutuk itu menjadi sebuah berkat. Orang berdosa tidak bisa menolong orang berdosa. Ya. Saya tanya kepada Anda. Oke, sabar, jangan Anda bertanya terus, tenang. Upah dosa apa? Upah dosa adalah maut karena ketidaktaatan itu. Nah, berarti Yesus saat ini tidak taat kepada Tuhannya. Ya, Yesus tidak taat, bukan Yesus yang tidak taat, tapi manusia yang tidak taat. Sehingga munculnya sebuah pernyataan dari Santo Gregorius. Mengatakan apa? Orang berdosa tidak bisa sabar, jangan potong, jangan potong. Jangan potong, saya jawab, jangan potong, jangan potong, jangan potong. Orang berdosa tidak bisa menolong orang berdosa. Makanya yang tidak berdosalah yaitu Yesus Kristus untuk menolong yang berdosa. Itu yang dimaksudkan dalam Galatia 3. Nah, apakah dengan menolong yang berdosa itu dengan harus mati menabrak maut? Kejadian 2 ayat 17. Sabar gini. Sebelum mengarah ke sana, saya akan bertanya kepada Anda, siapa yang membunuh Yesus? Siapa yang membunuh Yesus? Jadi, Yakobus pasal 1 ayat 13. Mengapa Tuhan bisa dibunuh oleh manusia? Kan? Gini Bu RK, hari ini kok kayak ada sesuatu itu terburu-buru kalau ngomong. Biasanya ya, kan itu tipikal orang yang jenius, ngomongnya cepat. Bukan begitu. Orang jenius itu orang jenius itu ngomongnya cepat dan terarah. Bukan begitu. Cek Jadi aja. saya bertanya kepada Anda, masa kamu yang bertanya terus? Dari tadi saya tidak bertanya nih. Apakah bisa Tuhan itu Anda tidak mau ditanya kah? Enggak, saya tanya. Anda kan tanya saya satu kali, saya menjelaskan. Apakah Anda tidak mau ditanya? Biar jelas ini. Sabar. Ketika Anda menjelaskan, ada... Sabar. Apakah Anda tidak mau ditanya? Ustadz, dari tadi Anda tanya, giliran saya bertanya boleh? Boleh, silakan. Oh, oke. Sekarang... Salah Jabur, sama Taurat. Oke, sabar, jangan potong. Kita kembali pada tema kita dalam Taurat dan Injil. Bukan kemana-mana, tema kita di awal Taurat dan Injil loh. Ini loh, keluarga. Jangan gini-gini, jangan takut ditanya Ustaz. Sabar. Kok sabar terus, ini gimana ini? Gantian saya bertanya, gentle dong. Silakan, bertanya apa? Gentle dong, harus gentle. Ya, masa gak berani ditanya gitu kan? Gak berani ditanya, oke. Ya, di situ mengatakan Taurat dan Injil ya. Ya, Taurat dan Injil. Pak Ustadz tadi sudah mengatakan Taurat itu adalah kitab, betul? Ya, betul, silakan. Oke, sekarang Pak Ustadz perhatikan, Injil juga adalah kitab yang diturunkan oleh Nabi Isa, betul? Oke, sekarang di dalam Al-Araf 157 ya mengatakan Nabi yang umi yang tidak pandai baca tulis.
Jadi nabi yang tidak bisa baca tulis ini, ya, yaitu Muhammad, ya, yang tidak bisa baca tulis ini, Allah katakan tertulis di dalam Taurat dan Injil. Ya, Taurat dan Injil. Nah, ini pengkanonan Alkitab nih. Ya, ingat, ini buku ada ISBN-nya lengkap ya. Ya. Ya, saya pakai data ya, ISBN-nya lengkap buku ini. Daftar kitab-kitab perjanjian lama Yahudi, ya, yaitu Torah, Nevim, dan Ketuvim. Yang dimaksudkan dalam Allah kan Taurat dan Injil. Taurat itu yang dikanonkan oleh orang Yahudi ada 5. Bereshit, Veleshemot, Wayikra, Bemidbar, Elehedebarim. Sekarang Injil juga dimaksudkan sama Allah. Injil itu ada 4. Nih, daftar kitab-kitab yang dikanonkan. Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Oke, sekarang pertanyaan saya simple. Dari kalimat kitab Taurat, Bereshit, Elehedebarim, yang menuliskan nama Nabi Muhammad itu di mana dari kelima kitab? Dan dari keempat Injil, sabar. Dari keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, yang menuliskan nama Nabi Muhammad itu yang mana? Kalau ada, saya mu'alaf sekarang, lalu kita kaji. Coba gini. Bukti bahwa Allah kamu benar. Saya jawab dengan data ya. Saya jawab dengan data. Al-Maidah ayat 4. Al-Maidah itu Al-Quran atau Taurat? Al-Quran. Kau baca di situ ada penjelasannya Al-Quran. Kau baca. Oke, Al-Quran. Taurat, sedangkan Taurat ditulis, sabar. Taurat itu dituliskan di dalam bahasa Arab atau Ibrani? Saya akan jawab. Kalau begini caranya. Sabar. Menjawab. Taurat itu dituliskan dalam bahasa Arab atau Ibrani? Anda menjawab, saya diam loh. Ya makanya kita perjelas dulu. Taurat itu dituliskan dalam bahasa Arab atau Ibrani? Ketika saya akan menjawab sesuatu sesuai pertanyaan Anda, saya akan jawab. Silakan, kamu jawab. Al-Maidah berapa? Taurah ya, Taurah Al-Maidah ayat 44. Baca. Taurat dituliskan dalam bahasa Arab ini? Tidak, penjelasan di situ. Sebelum saya jawab ke sana ya. Saya baru tahu Taurat dituliskan Al-Maidah ayat 44. Silakan. Kau bacalah. Ya, aku baca. Sesungguhnya kami telah menurunkan Taurat, kan? Nah, terus? Taurat diturunkan kepada siapa nih? Baca dulu semua. Di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Nah, betul. Terus? Oke. Dengannya para nabi yang berserah diri kepada Allah. Memberi putusan atas perkara orang Yahudi. Orang Yahudi, kan? Terus. Nabinya adalah Musa, kan? Ya, berarti pakai bahasa Ibrani, bukan bahasa Arab nih. Ya, baca. Demikian pula para nabi dan ulama-ulama, mereka juga memberikan putusan sebab mereka diperintahkan oleh Allah menjadi kitab Allah, ya, dan mereka merupakan saksi-saksi terhadapnya. Oleh karena janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku. Janganlah kamu menukarkan ayat-ayatku dengan harga yang murah. Siapa yang tidak memutuskan suatu urusan menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah yang kafir. Silakan. Mana nama Nabi Muhammad yang saya tanyakan? Nah, sabar. Sudah sangat jelas bahwa Taurat itu adalah sebagai petunjuk. Sekarang tentang Injil, kamu baca, kau buka lagi. Sabar, selesaikan dulu satu-satu. Taurat yang menuliskan nama Nabi Muhammad itu diturunkan kepada Nabi Musa. Oke, sekarang saya sudah menunjukkan data dalam pengkanonan bahwa Taurat itu ada 5 kitab yang menuliskan nama Nabi Muhammad yang mana? Ya, di Al-Araf itu kan sangat jelas bahwa perilaku kebaikan, sesuatu kebaikan. Saya di situ jelas Al-Araf itu kan nama-nama. Ajarannya dari Nabi yang sebelumnya mengajarkan tentang ketauhidan. Brother, kau baca baik-baik ini, brother ya. Kau baca baik-baik ya. Ya, kau baca baik-baik. Kau sudah baca tadi kan? Sekarang saya jawab lagi tentang sabar. Kau baca baik-baik dulu. Kau baca baik-baik. Sabar. Kau baca baik-baik. Bagaimana Bu RK ini? Sabar, kau baca baik-baik. Orang yang mengikuti Rasul Muhammad, Nabi yang umi, tidak pandai baca tulis, namanya. Namanya mereka temukan. Ya, terus nama yang tertulis. Di sini bukan bicara kebaikan, tetapi bicara tentang nama. Jangan sampai situ dibacanya sampai tuntas. Ya, tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Dia menyuruh mereka yang pada makruh. Ya, jadi perbuatan kalimat ma'ruf itu, Pak, yang ada di kitab-kitab tersebut begitu loh, Pak.
Namanya mana? Dibaca sampai selesai Ya itu. Taurat itu siapa yang tulis? Musa kan? Baca sampai selesai dulu, bro. Saya minta kau tunjukkan di dalam Taurat, bukan dalam Al-Quran. Itu loh. Saya tuh meyakini Anda itu orang cerdas ya, orang cerdas. Saya mau meyakini itu. Tapi terkait hal ini saya kira sedikit tidak cerdas ini. Ya, Maka makanya Anda menjelaskan kepada saya. Kalau Anda ingin mengetahui hal tersebut, baca sampai tuntas dulu. Ya, silakan jelaskan Taurat yang saya tanyakan. Ya, tadi sudah jelaskan. Anda sendiri yang menunjukkan bahwa Taurat itu adalah petunjuk dan cahaya. Al-Maidah 44 kan? Iya, betul. Nah, sekarang petunjuk dan cahaya itu dituliskan oleh siapa? Nabi siapa? Taurat itu. Yang menulisnya saya tidak memahami hal itu. Nabi Musa kan? Diturunkan kepada Nabi Musa kan? Taurat diturunkan di atas gunung Sinai kepada siapa? Nabi Musa kan? Oke. Berarti Nabi Musa mencatat tentang Nabi Muhammad sesuai Al-Araf 157. Bukan, mengajarkan. Pengajarannya, Pak. Pengajaran apa yang diajarkan oleh Nabi Musa? Jadi gini, pengajaran Nabi Musa adalah kebaikan-kebaikan ma'ruf yang tadi disebutkan oleh di Al-Araf itu, ya. Berarti tidak ada nama Nabi Muhammad di dalam Taurat. Nah, kalimat nama Nabi Muhammad ya memang secara detail tidak disampaikan. Tidak ada. Selesai udah. Begini ya, Bung Erka. Udah selesai. Yang dimaksud dalam Al-Araf itu adalah perilaku dan perbuatan dari zaman dahulu hingga zaman sekarang. Tapi sangat beda sekali dengan berarti Injil. Nabi Musa tidak pernah menubuatkan nama Nabi Muhammad, betul? Dengan biblos Anda. Biblos Anda itu menyimpan... Sabar. Berarti nama Nabi Muhammad tidak pernah dinubuatkan sama Nabi Musa, betul? Kalau Yesus itu sangat jelas. Jangan di-mute, Bang Res. Buka mic-nya, Kenapa di-mute? Jangan di-mute, moderator. Gini, Bang. Berarti Nabi Muhammad tidak pernah dinubuatkan dan atau secara jelas Nabi Musa tidak pernah kenal nama Muhammad, betul? Betul. Udah jelas, udah selesai. Betul. Berarti Allahnya Nabi Musa berbeda dengan Muhammad karena Musa saja tidak mengenal Muhammad. Betul kan? Begini, Bu Erka. Betul kan? Betul kan? Musa tidak mengenal Muhammad kan? Makanya begini saya sampaikan di Al-Araf itu sangat jelas. Ulangi lagi, Musa tidak mengenal Muhammad kan? Walaupun tidak terdeteksi nama Nabi Muhammad dalam Taurat atau Injil, tetapi pengajarannya dari zaman dahulu hingga sekarang. Saya nggak tanya itu, saya tanya nama Nabi Musa tidak dikenal oleh nama Muhammad tidak dikenal Nabi Musa kan? Hingga di Al-Quran, Taurat hingga Al-Quran sama pengajarannya itu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak tanya itu, saya tanya konteksnya. Biblos ya. Saya nggak tanya itu, saya tanya konteksnya. Berbeda sekali antara pengajaran Paulus sama Yesus. Itu bagaimana pandangan Anda itu? Saya nggak tanya itu, saya tanya konteksnya. Ya, konteksnya nama Nabi Muhammad yang tertulis di dalam Taurat dan Injil, ya. Nah, sekarang saya tanya ulangi sekali lagi. Apakah Nabi Musa tidak mengenal Nabi Muhammad? Ya, secara fisik tidak mengenal. Tidak mengenal. Secara nubuatan, apakah Musa mengenal Nabi Muhammad? Secara nubuatan pun tidak. Tidak. Berarti Musa tidak mengenal. Secara garis besar, Musa tidak mengenal Muhammad. Taurat tidak menuliskan tentang Muhammad, betul? Tapi pengajarannya sama. Oke, pengajarannya sama. Kita kasih contoh satu. Saya ikutin mau kamu, ya. Ya, saya ikutin mau kamu. Anda mengatakan bahwa pengajaran Nabi Musa... Dimatikan aja ya. Enggak. Jangan di-mute, teman-teman. Ya, biarkan saja. Lumrah itu diskusi kayak gini lumrah. Jangan di-mute, teman, ya. Hal biasa itu. Ya. Anda mengatakan pengajarannya sama, betul? Betul, pengajarannya sama. Pengajaran sama. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan. Oke, sekarang kamu perhatikan baik-baik ini, Ustadz, ya. Ini Tauratnya Musa dalam kitab Beresit. Kejadian pasal 3 ayat 15. Ya, saya bukakan data dulu. Ya. Targum ya. Ya, buat kamu nih, spesial buat kamu nih ya. Silakan. Diverifikasi semua. Oke, ini dapat. Nah, dapat. Oke. Perhatikan ini Ustadz, biar Ustadz memahami. Siapa tahu murtad habis ini. Ya, siapa tahu murtad. Ya, jangan takut. Aduh. Ustadz.
Ya, jangan takut untuk murtad. Ini Kejadian 3 ayat 15. Silakan. Oke, ini. Oke. Nih, Anda mengatakan bahwa Taurat itu ajarannya sama dengan Muhammad, dengan nabimu, betul? Ya. Sekarang di dalam Taurat, Kejadian 3 ayat 15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi Musa mengajarkan bahwa yang menyelamatkan manusia dari dosa adalah juru selamat, adalah Yesus Kristus. Mana datanya? Nama Yesus. Mana nama Yesus? Oke. Apakah orang Yahudi saat ini, orang Kristen ada di sana? Silakan. Makanya saya bilang kalian baca dengan baik. Lihat ini, baca dengan baik. Ya, lihat ini. Engkau akan siap untuk melukai tumit mereka, namun bagi mereka akan ada obat. Tetapi bagimu tidak akan ada obat, dan mereka akan membuat obat untuk tumit pada Raja Mesiha. Mesiha ini siapa? Terus. Saya tanya, Mesiha ini siapa? Yang menyelamatkan manusia itu adalah Mesias. Mesias ini siapa? Kamu nanti baca kalimat Mesias itu apa? Terus. Enggak, saya tanya, Mesias ini dalam bahasa Ibrani kan? Iya, terus baca. Di dalam bahasa Yunani kan Kristus kan? Nah, sabar. Di dalam bahasa Arab artinya Al-Masih kan? Kamu percaya Mesias adalah Al-Masih di dalam bahasa Arab? Ya, terus. Betul atau tidak? Bukan Yesus tapi Nabi Isa ya, Al-Masih. Lah, sekarang ini Mesias loh. Mesias ini siapa? Nabi Isa. Ya, sekarang Mesias akan datang menyelamatkan. Berarti Isa akan atau Yesus akan datang menyelamatkan manusia dari belenggu dosa. Betul? Kamu mengakui nggak Nabi Isa itu sebagai Mesias? Saya mengakui dong. Berarti yang menyelamatkan Nabi Isa itu sebagai nabi. Memang sebagai nabi, tetapi nabi yang mana dulu? Karena Kristus atau Kristus memiliki 3 jabatan. Imam, raja, dan nabi. Saya nggak bahas kristologi sekarang, ya. Tetapi di situ Yesus Kristus sebagai Mesias. Kamu mengakui itu? Juru selamat yang akan menyelamatkan manusia dari belenggu dosa. Di dalam Targum Jonathan 53 ayat 13, Mesias itu menderita. Hamba yang menderita. Oh, itu Targum Jonathan, jelas. Nah, sekarang kembali pada pokok pertanyaan kamu, ya. Pernyataan kamu yang mengatakan bahwa Nabi Musa ajarannya sama dengan Muhammad. Apakah Muhammad atau Musa atau kalian menerima Islam, menerima Yesus sebagai juru selamat? Ya. Berarti berbeda dengan Musa. Selesai. Kalau kalian tidak menerima Yesus sebagai juru selamat, berarti kalian tidak mengenal Musa. Udah selesai. Selesai nggak? Kalau berbicara tentang Mesias, kita sangat mempercayai Nabi Isa alaihissalam sebagai nabi, tapi bukan sebagai Tuhan. Ya. Sebagai Mesias? Sebagai nabi, bukan sebagai Tuhan. Sebagai Mesias, kalian terima atau tidak? 3, ya. Yohanes 17 ayat 3 sangat jelas sekali bahwa dia kita buka. Bukanlah sebagai Tuhan. Itu sangat fundamental. Kalimat datangnya Yesus sebagai juru selamat. Saya sangat ganjil sekali kalimat-kalimat ini, bahwa di Matius 10 ayat 3, sabar, satu-satu Yohanes 17 ayat 3 dulu. Bahwa Yesus datang bukan membawa damai tapi membawa pedang. Ini bagaimana kalimat-kalimat? Gampang saya jelaskan itu, gampang itu. Ya. Nah, ini kalimatnya. Jangan keluar jalur. Ya, ini datanya ini. Karena Anda menyampaikan bahwa Yesus datang membawa keselamatan, ya, sebagai Tuhan. Tapi ini bagaimana dengan kalimat ini? Ini kalimat yang sangat lemah sekali, yang memang dia sebagai makhluk, bukan sebagai Tuhan, bukan sebagai pencipta, begitu. Ya. Kenapa sebagai makhluk? Pertama adalah kamu bilang dilahirkan sebagai manusia, dibunuh oleh manusia. Apakah secara logis Tuhan dibunuh oleh manusia? Ya kan? Mati di tiang salib karena mati di tiang salib. Sedangkan orang mati sangat jelas sekali dalam kitab Anda sendiri bahwa mati adalah tebus daripada dosa. Ya, maka tolong dijelaskan hal ini. Ya, sudah. Ini sangat bertolak belakang. Yesus datang ke bumi ini bukan mau kedamaian tapi mau pedang. Itu sangat bertolak belakang. Sudah. Ya, silakan. Oke. Jadi sudah jelas tadi ya teman-teman ya. Dia mengatakan bahwa dia Nabi Musa, sabar. Nabi Musa
ajaran Nabi Musa berbeda dengan ajaran Muhammad. Islam sangat meyakini bahwa Nabi Isa itu sebagai nabi, Nabi Musa itu sebagai nabi, bukan dituhankan. Sebagai Mesias gak? Sebagai Mesias, Nabi Isa sebagai manusia. Tapi tidak dituhankan sebagai Tuhan. Sebagai Mesias. Yang praduganya yang diciptakan didoktrin oleh Paulus itu. Ya, silakan. Sebagai Mesias. Sebagai Mesias toh? Jawab dulu. Yesus sebagai Mesias gak? Iya, betul. Ya, 3 pertanyaan dia ya. Ya, yang jelas begini ya, Nabi Isa itu adalah nabi, bukan Tuhan. Bukan dipertuhankan. Sabar. Dia mengakui Yesus sebagai Mesias nih. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus, yaitu Mesias. Ingat, Kristus dalam bahasa Yunani, Mesias dalam bahasa Ibrani. Yaitu Mesias. Mesias disebut sebagai apa? Tuhan di kota Daud. Ya, Tuhan di kota Daud. Mesias sebagai apa? Mesias sebagai Tuhan. Jangan potong. Tuhan Pak. Jangan potong. Nanti saya bisa jawab. Tenang, jangan potong. 3 pertanyaanmu saya jawab semua, teman. Betul. Ya. Saya sudah bilang RK itu kepala angin, teman. Kepala angin. Hari ini telah dia mengaku Yesus sebagai manusia, sebagai Mesias. Mesias adalah Tuhan. Dan di kota Juru Selamat. Sekarang Juru Selamat apakah adalah Tuhan? Sabar, tenang, jangan kejang-kejang. Jangan. Apakah Mesias adalah Tuhan? Kita lihat. Ini kitabnya orang Yahudi nih. Akulah Tuhan. Dan tidak ada Juru Selamat selain daripadaku. Berarti Juru Selamat itu adalah apa? Ini baca baik-baik. Tuhan. Juru Selamat di kota Daud, dia adalah Tuhan. Masya Allah. Jeder, selamat datang di kebenaran. Sekarang dia mengatakan bahwa Mesias itu apakah tidak menderita? Ya, apakah Mesias itu tidak menderita? Itu kan pertanyaannya kan? Apakah Mesias itu tidak menderita? Mari kita jawab ya, jawab. Ya. Kodrat ilahi yang menderita dalam keadaannya sebagai manusia. Lihat baik-baik. Nubuatan dalam kitab Taurat nih. Kitab-kitab nabi-nabi. Ya. Kitab Yesaya. Ya. Kitabnya orang Yahudi. Jelas. Allahnya orang Yahudi. Sabar, jangan potong. Sabar, saya jawab dulu pertanyaanmu. Jangan kejang-kejang, Ustaz. Jangan kejang-kejang. Tenang. Sabar, jangan kejang-kejang, Ustaz. Jangan kejang-kejang. Sabar. Sabar, jangan kejang-kejang. Saya selesaikan dulu. Pertanyaanmu saya selesaikan dulu. Sabar, Ustaz. Saya selesaikan dulu pertanyaanmu. Tenang dulu di situ. Tenang. Inilah Bung RK. Sabar. Ustaz, sabar, Ustaz. 3 pertanyaanmu loh ini. Saya baru jawab 2 nih. 3 pertanyaanmu loh. Saya baru jawab 2. Tenang. Tenang, Ustaz. Tenang. Saya jawab pakai data semua. Jelas bahwa ajaran orang Yahudi, Allahnya orang Yahudi berbeda dengan ajarannya Islam. Beda. Jadi Allahnya orang Yahudi berbeda dengan Allahnya Islam. Beda. Ya, kita lihat baik-baik ya. Yesaya 53, nubuatan. Ya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan, yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah. Dia, lihatin ayat 5 nubuatan. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia ini siapa? Mari kita lihat dalam Targum Sefaria, Targum Jonathan, Targum tertua. Ya, dia ini siapa teman-teman ya? Kita lihat sabar. Kita terjemahannya kita kasih asli saja ya, asli ya. Yesaya 52 ayat yang ke-13 merujuk pada siapa nih? Yang menderita ini siapa? Bisa baca ke tidak? Bisa baca ke tidak? Yang menderita ini siapa? Mem Sin Yod Ket Alep. Ya, Mem Sin Yod Ket Alep. Mesiha. Puji Tuhan, praise the Lord.
Jadi, kalau Anda mengatakan bahwa ya Islam percaya kepada Yesus Kristus, tetapi bukan Yesus Kristus yang dinubuatkan dalam kitab Taurat, kitab para nabi, dan kitab Mazmur Daud. Ya, berarti Yesusnya kami berbeda dengan Yesus yang ada di dalam Al-Quran. Jeder, selamat datang di kebenaran. Silakan tafadhol Ustaz. Berbicara masalah Tuhan, tentu Tuhan itu adalah sepakat sekali berkuasa atas dirinya dan berkuasa atas langit dan bumi serta seisinya. Itu Tuhan. Kalau seandainya ada Tuhan yang tidak berkuasa atas dirinya, dia lapar mengutuk pohon ara, itu saya kira bukan Tuhan. Kalau ada Tuhan atas dirinya mati terkutuk di tiang salib, dia tidak berdaya. Apakah sebagai Tuhan wajib disembah sebagai Tuhan? Tidak juga. Jadi kalau kita berbicara nalar pemikiran yang cerdas, Tuhan itu kuasa atas dirinya dan semuanya. Itu sebagai Tuhan. Bukan hanya odong-odong dia hanya menyembuhkan dari kusta, dia sebagai Tuhan. Data. Jangan retorika. Sabar dulu ya. Sangat jelas sekali dalam Al-Quran. Saya tidak butuh retorika, saya butuh kamu menyanggah data yang saya sampaikan. Sabar, Anda tadi berbicara, saya dengarkan dengan baik. Data dulu baru retorika. Di dalam surah Taha ayat 14 ya, sangat jelas sekali. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimus sholata lidzikri. Ya, sesungguhnya aku ini adalah Allah, kata Allah secara langsung. Coba ada nggak kalimat dalam Injil, dalam Biblos Anda bahwa aku adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi? Ya, yang ada hanyalah dalam Biblos Anda itu adalah prediksi sebagai Tuhan, Mesias itu sebagai Tuhan. Tapi kalimat Yesus menyampaikan diri sebagai Tuhan itu tidak ada. Ya, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak selain aku, kata Allah. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Itu sangat jelas sekali itu dalam Al-Quran Al-Karim, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mendelegasikan dirinya sebagai Tuhan, menyampaikan bahwa mengerjakan amal kebaikan, mendirikan sholat lidzikri untuk mengingatku. Maka ini kalimat-kalimat yang sangat jelas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang berhak diibadahi, yang disembah oleh setiap manusia. Ya, khalaqas samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Itu sangat jelas sekali. Allah menciptakan langit, bumi serta seisinya, dan siang dan malam Allah menciptakan hal itu. Kalau seandainya ada Tuhan saat ini yang tidak berkuasa atas dirinya, bahkan dia harus mati dulu, maka ini sebagai pertanyaan besar. Secara langsung Yesus mempertontonkan kelemahan sebagai Tuhan. Mempertontonkan sebagai kelemahan sebagai Tuhan apa? Di antaranya itu mati di tiang salib, dibunuh oleh ciptaannya. Demikian, silakan. Udah, oke, mantap. Ya, ketika Ustadz ini ya, Ustadz Jam ini ya, Ustadz Sam ini mengatakan bahwa Mesias itu tidak mati, tidak boleh Mesias yang adalah juru selamat itu mengalami kematian. Secara tidak langsung, teman-teman, Ustadz ini sudah mengatakan bahwa Allahnya Nabi Musa berbeda dengan Allahnya Muhammad dan Islam. Karena apa? Di dalam nubuatan-nubuatan yang dilakukan, di dalam kitab Taurat, kitab para nabi, kitab Mazmur, Daud, kitab Zabur, semuanya mengatakan Mesias harus mengalami penderitaan. Ya, secara tidak langsung Ustadz ini mengatakan menolak ajaran Taurat. Jangan potong. Secara tidak langsung Ustadz ini mau mengatakan bahwa Tauratnya Nabi Musa salah. Secara tidak langsung dia mengatakan bahwa nubuatan dari Nabi Musa itu salah. Berarti Allah yang nyata, Allah yang membebaskan bangsa Israel keluar dari perbudakan tanah Mesir, bukanlah Allah yang benar. Yang dia maksudkan Allah yang benar adalah mungkin Allah negeri Mekah. Oke. Nah sekarang pertanyaan dia mengatakan, apakah Yesus tidak mengatakan dia adalah Tuhan? Ya, saya ingin memberikan sebuah pernyataan bahwa langit tidak perlu ngomong dia itu tinggi. Tetapi kita yang melihat bahwa dia adalah tinggi. Tetapi kalau kamu ingin ngotot dengan tunjukkan sebuah data, mari saya tunjukkan dan pertontonkan. Yohanes 8 ayat 24, tinta merah kata Yesus kan. Karena itu, Yesus bukan ngomong saja
aku, tetapi dia ngomong dia adalah dia. Ya lihat ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati di dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa, lihat ini, akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Lihat, di sini ada kalimat tunggal pertama dan tunggal ketiga. Aku dan dia. Aku sebagai tunggal pertama, dia sebagai tunggal ketiga. Jadi kalian mengatakan huwa. Yesus itu bukan cuma ngomong dia itu adalah aku, tetapi dia bilang akulah huwa itu. Kita lihat apakah benar? Benar dong. Masa RK bohong? Masa Alkitab bohong? Nih, lihat ini. Ya, makanya baca nih, tenang. Ya. Di sini dia mengatakan apa nih? Dalam bahasa Ibrani, Alep nun yot, hewa alep. Ya, Alep nun yot. Ya, ini hirek ya. Anihua. Akulah anihua itu. Ya, akulah dia. Bukan cuma tunggal pertama, tetapi dia juga menyebutkan dia itu tunggal ketiga. Ya. Jadi pertanyaan saya simpel kepada kamu, Ustadz. Sabar. Kamu hanya bertanya, giliran saya bertanya dong. Ya, silakan. Tadi kamu mengatakan bahwa Allah kamulah yang menciptakan langit dan bumi. Ya kan? Tentunya Allah kamu tahu yang diciptakannya itu bulat atau datar. Ya, tunjukkan satu ayat dalam Al-Quran kalau Allah kamu menciptakan bumi itu bulat. Ya, bulat. Kalau ada saya mu'alaf sekarang, Ustaz. Bukti bahwa Allah kamulah yang menciptakan langit, menciptakan bumi itu. Allah kamu tentu tahu bahwa bumi yang dia ciptakan itu adalah bulat. Jangan sampai Allah menciptakan bumi yang lain, datar. Bumi yang kau pijaki sekarang ini kan bulat, bukan datar. Nah, tunjukkan bahwa Allah kamulah yang menciptakan bahwa bumi ini bulat di dalam Al-Quran, bulat. Silakan, tabado laki. Ya, jangan malu-malu. Kalau ada bilang ada, tidak bilang tidak. Jangan muter-muter ya, kayak gasing jangan ya. Silakan. Ya. Saya udah jawab semua pertanyaan kamu. Di mana Yesus mengatakan dia adalah Tuhan? Bukan cuma dia menyebut dirinya aku, tetapi dia menyebut dirinya adalah dia. Aku dan dia, akulah dia. Nah, silakan. Baik. Jawab dulu pertanyaan saya baru bertanya. Bung RK, jawabannya sangat tidak masuk ke logik ya. Karena begini, apa yang saya tanyakan, Bung RK menjawab dengan kalimat Torah. Torah itu kan memang kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam yang tentu mengarah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang saya maksud adalah Tuhan itu kenapa mempertonton kelemahannya? Ya, kematian itu sangat jelas bahwa kematian itu mati di tiang salib adalah tebusan daripada dosa. Apakah betul Tuhan Anda itu berdosa dulu harus mati menebus dosa? Ini sangat pertanyaan besar. Secara anak kecil pun, anak TK pun akan bertanya, kok Tuhan kok mati gitu kan? Secara logika ya. Yang berikutnya adalah saya sangat percaya dengan kalimat Yohanes 17 ayat 3 itu. Sangat jelas sekali. Kalimat Yohanes 17 ayat 3 itu tentang utusan. Ya, yang mengutus adalah Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Isa. Untuk apa? Untuk nabi. Untuk sebagai Tuhan, bukan Tuhan ya. Tuhan di kota Daud. Artinya menyampaikan kebaikan-kebaikan. Sedangkan Masias secara harki bahasa, Masias itu adalah guru atau guru agama atau kau bilang guru agama itu datanya dari mana? Literasi dari mana yang kau pakai Mesias itu guru agama? Literasi yang kau pakai itu dari mana Mesias itu guru agama? Kau mulai ngaco itu Sabar, saya harus potong karena kau bilang kau mendefinisikan Mesias itu guru agama. Enggak, saya enggak takut. Ketika kau bilang Mesias itu guru agama, literasi yang kau pakai itu dari mana? Jawab dulu. Jangan kau pakai literasi yang tidak jelas. Kenapa perlu saya jelaskan kamu kayak takut gak mengerti? Enggak, karena kamu ngejelaskan tidak sesuai data. Kau bilang Mesias itu artinya guru agama. Kan kacau. Data
Faktanya saya sampaikan. Asal bunyi kau itu. Mau coba? Sabar. Silakan. Pakai literasi yang jelas. Di sini bicara data dengan saya. Oke. Saya bawa data tadi Yohanes 17 ayat 3, sangat percaya sama itu ya. Saya percaya. Nanti saya jelaskan. Saya lupa tadi. Itu saya sangat sepakat dengan kalimat itu, bahwa Yesus diutus sebagai utusan, bukanlah sebagai Tuhan. Kalau Anda menjawabnya kalimat bahwa Yesus tidak perlu pengupahan diri sebagai Tuhan, tidak perlu dia menjawab aku adalah Tuhan, tidak perlu. Lalu pertanyaan juga bagi saya sebagai orang awam misalkan tentang Yesus. Lalu siapa yang mentuhankan Yesus? Dari mana kalimat mentuhankan Yesus itu? Bagaimana caranya mentuhankan Yesus sedangkan dirinya tidak yakin terhadap sebagai Tuhan? Bumi, jangan lupa. Ya. Oke, nanti saya jawab itu ya. Nanti saya juga jawab Yohanes 17. Saya akan jawab Yohanes 17 ayat 3 habis ini. Jadi banyak pertanyaan. Saya juga akan jawab Yohanes 17 ayat 3. Saya lupa tadi. Mempertontonkan kelemahannya, dia harus mati dulu. Tuhan itu mengutuk pohon ara. Saya bukakan juga di kitab Anda ya, pohon ara mungkin konteks dulu juga. Tentang kealahan ini kita Tuhan itu adalah mempertontonkan kelemahan-kelemahannya, maka saya kira kalimat kelemahan ini tidak berhak dilabelkan sebagai Tuhan itu pertama. Oke, gampang itu, gampang. Yang berikutnya adalah tentang langit dan bumi. Ya. Bulat ya. Coba Anda baca eksplisit ya, bumi bulat ya. Az-Zumar ayat 5. Az-Zumar ayat Khalaqas samawati. Az-Zumar ayat berapa, Ustaz? Az-Zumar ayat 5. Oke, silakan. Khalaqas samawati wal ard. Jadi gini Bung RK, kalau didiskusi sama saya ketika Anda mengkritisi Al-Qur'an, itu Anda harus bisa baca Al-Qur'an. Bisa baca Al-Qur'an? Jawab bumi bulat, tunjukkan data ke saya. Anda bisa baca Al-Qur'an? Jawab udah, jangan muter-muter. Saya aja sabar, kau dengar dulu. Saya aja nggak suruh kau baca Ibrani loh, karena saya tahu kamu nggak bisa loh. Tapi dia tidak mampu baca kalimat Al-Qur'an. Ya kamu membahas tentang Yohanes 17 ayat 3 tetapi nggak bisa bahasa Yunani, saya balikin. Ayo, bisa, ayo. Saya suruh kau mau baca bahasa Ibrani, kamu bisa nggak? Bisa. Bener. Ya nih, saya jawab nih ya. Enggak, kamu bisa bahasa Ibrani? Bisa. Saya tunjukkan. Nggak perlu, saya jawab dulu. Muter. Bro, kamu ini lagi diskusi dengan saya yang suka belajar bahasa Ibrani juga, bro. Ya. Makanya silakan jawab dulu, bumi itu bulat atau enggak, silakan. Saya lagi kupas dulu ya. Silakan. Itu dari kejadian sampai wahyu. Saya kupas dulu ya. Silakan jawab. Dari kejadian sampai wahyu saya pelajari gitu ya. Baik. Jawab. Bumi bulat. Sama dulu, bro. Dia mulai gugup tuh. Lailu 'ala an-nahar yukawwilu nahara 'ala al-laili wa sakhara as-samaa wal qamar kullu yajri li ajalin musamma. Ala huwal azizul ghaffar ya, yang artinya dialah Allah menciptakan langit dan bumi dengan haknya yang benar. Dia menutupkan malam atas siang, menutupkan siang atas malam, serta menundukkan matahari dan bulan, masing-masing beredar menurut yang ditentukan. Ketahuilah, dialah Allah yang maha perkasa lagi maha pengampun. Itu dengan kalimat langit dan bumi. Kalau kalimat bulat dan datar saya belum menemukan. Gagal DR kamu alaf. Dia udah jujur ya. Gagal RK mualaf sekarang. Sabar. Saya cari data yang lain ya. Sabar dulu. Gagal RK dimualafkan sekarang. Aduh Tuhan Yesus, ya ampun Deo. Mama sayang. Saya sudah bilang saya akan mualaf kalau lo ulat bulat gitu. Bukti bahwa Allah kamu menciptakan bumi itu ulat bulat gitu. Jelas itu pertanyaan saya. Kalau tidak ada berarti bukan Allah kamu yang menciptakan bumi bulat. Bumi yang kau pijaki sekarang ini adalah bumi yang berbentuk bulat, bukan datar, bukan tidak ada bentuk, ya. Buktikan bahwa Allah kamulah yang menciptakan bumi ini, yang kau pijaki, yang kau tempati, yang kau huni adalah bulat. Gagal RK mualaf siang ini.
Gini Bung Arka. Surah berapa? Terkait masalah pengkajian bulat dan datarnya bumi ini, itu kan ilmu mertologi itu, ilmu apa? Ilmu alam. Saya nggak tanya mertologi, saya tanya di Al-Quranmu. Masakah ilmu mertologi ilmu mertologi itu ilmu apa lagi? Mertologi apa? Kok ilmu mertologi dari mana? Geografi alam. Kau kalau belajar ilmu tentang itu, brother, masakah ilmu pengetahuan lebih tahu daripada Al-Quranmu? Masakah ilmu pengetahuan lebih maha tahu daripada Allahmu? Wah, mikir, makanya saya ajak kalian berpikir. Sekarang saya jawab pertanyaanmu ya. Ya, berarti gagal air kamu alap karena tidak sambil saya jawab, kau cari itu. Bumi itu bulat dari mana? Berpikir bagaimana Tuhan itu mempertontonkan kelemahannya, silakan dijawab. Oke, mantap. Kau bilang Yohanes 17 ayat 3 kan? Ya, silakan baca baik-baik. Saya akan jawab Anda dengan terang benderang di sini. Ya, ini ayat yang sering kalian pakai ini, Yohanes 17 ayat 3 ya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa engkau mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Ya, jadi di sini ada dua hal, teman-teman. Jangan sabar, kamu datar itu yang engkau utus. Nah, siapa yang mengutus? Ya kan saya belum jawab. Santai. Baru jawab mertologi, sabar. Sabar. Ini saya baru baca nih, ya. Di situ ada dua hal, Allah yang benar dan siapa yang diutus. Oke? Allah yang benar itu siapa? Ya. Allah yang benar itu bukan Allah kamu, bukan. Bukan. Ya, mana datanya? Lihat ini, kita lanjutkan. Makanya saya bilang Alkitab bukan turun celana, turun ayat. Silakan. Sabar. Allah yang benar itu dipanggil sebagai apa? Bapa. Ya, agar mendapat, ingat baik-baik, teman-teman yang beragama non-Kristen, ya, yang beragama non-Kristen, hari ini juga harus kalian murtad, ya. Hari ini juga ketika saya menjelaskan Yohanes 17 ayat 3 kalian harus murtad. Kenapa? Nih, dengar baik-baik. Untuk mendapatkan hidup yang kekal harus percaya Sang Bapa, yaitu Allah, dan percaya kepada Muhammad atau Yesus nih. Untuk mendapat hidup yang kekal harus percaya Yesus atau Sang Muhammad, bukan? Yesus di sini. Yesus sebagai utusan agar kamu mendapatkan hidup yang kekal, ya. Lalu kita lihat ayat kelimanya, ya. Oleh sebab itu, ya Bapa, ya, Allah itu dipanggil dengan Bapa. Islam tidak pernah memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Permuliakan aku, Yesus, padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki, yang Yesus miliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Sebelum dunia ada. Jadi, sabar, jangan potong. Yesus Kristus adalah utusan yang sudah ada sebelum dunia ada. Berbeda dengan Nabi Muhammad yang menjadi nabi. Al-Quran di yang penuh dengan dongeng lucu. Hey abang kambing, kok kamu lemas? Gara-gara ternyata ajaranmu batu yang bisa hapus dosa. Makanya
sudah ada sebelum dunia ada? Nah, itu pertanyaan kita. Ya, utusan kok sudah ada sebelum dunia ada. Saya pakai ayat yang kau bawa loh, ya. Utusan kok sudah ada sebelum dunia ada. Siapakah dia itu? Ya, siapakah Yesus Kristus itu? Kok kita jadi penasarannya? Dia sudah ada sebelum dunia ada? Ya, kita baca sama-sama ayat demi ayat, teman-teman. Yohanes 8 ayat 42. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku." Lah, Islam kan tidak pernah memanggil Allah dengan sebutan Bapa, makanya nggak mengasihi Yesus. Jangan percaya dengan ajaran sesat. Datang dari Allah. Jadi kenapa Yesus dikatakan sebagai utusan? Karena Yesus keluar dan datang dari Allah. Siapakah dia? Yohanes 10 ayat 30. Sebab aku dan Bapa adalah Esa. Esa itu kesatuan yang unity. Dalam bahasa Ibrani, Anif, Ha'af, Ekat, Anak, Nu. Masya Allah. Luar biasa. Lalu, sabar Ustaz. Apakah utusan ini tidak menciptakan? Sama seperti Bapa yang menciptakan, apakah utusan ini tidak menciptakan? Menciptakan dong. Kenapa Yesus dikatakan menciptakan? Dia berkata kepadaku, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Ya, siapakah Yesus Kristus ini? Apa yang dia kerjakan? Apa yang Yesus kerjakan? Apa utusan ini menciptakan? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Lalu bilang apa? Oke. Sabar. Saya jawab nih. Sabar. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, oleh firman. Dan tanpa firman tidak ada satupun yang telah dijadikan. Lalu dia bilang apa? Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Ya, firman inilah yang menciptakan adalah bulat, ya. Yesaya, dalam kitab Yesaya, ya. Dalam kitab Yesaya, Alkitab mencatat bahwa dia sang dia yang Yohanes 1 ayat 3, firman, dia yang bertahta di atas bulatan bumi. Oke, saya jawab. Ya, jadi sangat runut, sangat jelas. Firman itulah yang menciptakan bumi itu bulat. Bukan firman tidak menciptakan dan tidak tahu bumi itu bulat. Saya akan mentahkan semuanya. Bantahkan dulu kalau Allahmu yang menciptakan bumi itu bulat. Ada dunia dan isinya itu, Tuhan Anda sudah menjadi Tuhan. Saya akan mentahkan semua. Oke, saya akan jawab juga menurut. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan. Supaya ia menjadi Tuhan berarti sebelumnya belum jadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun orang-orang hidup. Ini kalimat Roma 14 ini bagaimana? Ini mementahkan semua yang Anda dugakan tadi dari awal itu. Jadi Anda harus malu dari kalimat ini. Tidak malu, saya bisa jawab kok. Ternyata Yesus belum menjadi Tuhan selama dia belum disalib. Belum mati, harus mati dulu. Nah, kematian itu adalah kelemahan bagi Tuhan itu sendiri. Secara tidak langsung Tuhan Anda mempertontonkan kelemahannya. Harus mati dulu supaya ia menjadi Tuhan. Ya, ini perlu menjadikan akal waras itu loh, Bung RK, ya. Ini dijawab semua. Jadi seluruh perdugaan Anda dari awal itu dimentahkan di Roma 14 ayat 9 bahwa dimatikan dulu agar dia menjadi Tuhan. Ayo silakan dijawab. Oke. Mindset Sudah? Nggak ada mindset. Kenapa saya bilang nggak? Kenapa saya bilang saya nggak mindset? Kalimat supaya Tenang. Saya jawab nih. Jadi, buku besar ini sudah saya baca, teman. Tenang. Dia belum menjadi Tuhan. Maka Tenang. Saya bisa jawab itu, Ustaz. Saya bisa jawab. Jangan kejang-kejang. Kalem, Ustaz. Kalem, ya. Ya, dengan Anda tidak bisa sabar. Dengan Anda tidak bisa membuktikan Tuhan Allah menciptakan bumi itu bulat, sebenarnya persoalan selesai. Ya, persoalan selesai.
Ketika Al-Quranmu tidak bisa membuktikan bahwa Allah mau menciptakan bumi itu bulat, jangan potong. Kalimat bulat dan datar kayak Jangan potong, Ustaz. Jangan potong, saya bisa jawab itu, tenang. kalimat penciptaan Jangan potong, Ustaz. Saya lagi jawab nih, jangan. Kejang-kejang dia. Sabar. Ada dia kejang-kejang nih. Ya, selesaikan dulu omonganmu, silakan. Kalimat Ah, dia sebagai selesaikan Tuhan yang dulu. menciptakan planet dan tersisinya, ya. Selesaikan dulu, Maka, selesaikan dulu. coba bagaimana Roma 14 ayat 9 itu? Silakan dijawab. Ya ini, gua mau Ternyata jawab. harus Gua mau jawab. Dia dijadikan Tenang. Tuhan. Ose tenang. Katong sama-sama tim ini senang. Ose jangan mengamuk. Iya. Begini, Ose dengar. Katong pergi di Mekah itu dikatakan bahwa itu katong punya amal. Allah punya itu dikatakan bahwa itu Allah. Siapa yang Masya suruh Ose Allah. pergi? Siapa yang suruh pergi Ose naik haji? Siapa yang suruh? Kemauan saya sendiri, Bang. Sekarang beta tanya, Dan kalau itu kemauan adalah perjuangan Ose, Nabi sekarang Muhammad SAW, Bang. Itu. Ose dengar. Mekah itu adalah perjuangan, Bang. Sejarah. Sejarah dari mana? Masya Allah. Sejarah dari mana? Sejarah dari mana? Sejarah dari mana Ose bilang Mekah itu sejarah? Sejarah dari siapa? Sejarah itu dari para zaman-zaman Rasul, Bang. Ketika belum ada Kristen itu, Bang. Islam Sejarah- sudah berdebat. Ya. Oke, beta Islam tanya. sudah menjalankan Naik peperangan haji yang itu ada di sejarah mana-mana. dari siapa? Beta tanya. Naik haji itu Itu sejarah dia, dari ya. siapa? Ketika Beta tanya dulu Ose. Astagfirullah. Naik haji itu sejarah dari siapa? naik haji, Sejarah dari siapa? Siapa yang perintahkan? Siapa yang ciptakan? yang diciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Oke, Disampaikan oke, kepada beta tanya ya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, jadi yang menciptakan naik haji itu siapa? Bukan yang diciptakan, Bang. Ngomong Bet- baik-baik, Bang. Beta Yang tanya, diperintahkan. yang menciptakan naik Bukan haji yang itu siapa? diciptakan, ya. Yang diperintahkan Siapa? Allah Subhanahu wa Oke. taala. Yang Adakah diperintahkan perintah Allah dalam Subhanahu wa Al-Quran taala. bahwa Allah memerintahkan untuk naik haji? Insya Allah. Oke. Insya Allah. Oke, ada. Sekarang, ya, saat Masya saat Allah. itu, Ose dengar. Pada saat itu, ya, pada saat itu, apakah ya Allah memerintahkan untuk naik haji kepada 360 berhala? Beta tanya. Coba, coba lihat. Apakah Allah memerintahkan untuk naik haji kepada 360 berhala? Kalau naik haji itu diperintahkan sama Allah, sejak kapan Allah memerintahkan naik haji? Kita tanya. Sejak kapan Allah memerintahkan untuk naik haji? Ose jangan diam. Makanya Ose itu tidak pernah, Ose itu baca, Ose punya literasi di dalam Ose punya itu, Ose yang pernah baca. Masih Ose dengar. Ose lihat baik-baik. Ini beta kasih tunjuk data nih. Ose lihat baik-baik. Ya. Nih Ose lihat ya. Ini Sirah Nabawiyah Al-Mubarakfuri. Ose cari di Gramedia itu ada. Nih, lengkap. Ya. Ose lihat baik-baik. Di halaman 24. Ya. Ose lihat baik-baik. Beta kasih tunjuk data itu, nanti Ose tercengang sendiri. Ya. Mereka juga memenuhi masjid apa? Masjid apa nih? Nggak tahu. Katanya pintar. Makanya Ose baca Tahu. Masjidil Haram, Apa itu? Masjidil Haram dengan berbagai macam berhala dan patung. Tatkala Rasulullah menaklukkan Mekah, di sekitar Ka'bah ada berapa berhala? 360 berhala. Kemudian Ose perhatikan baik-baik. Ya, Ose perhatikan baik-baik. Beta kasih tunjuk data ini literasi Islam. Mereka juga mempunyai beberapa tradisi dan upacara penyembahan berhala yang mayoritas diciptakan oleh siapa? Amr bin Luhai. Antara lainnya apa? Mereka menunaikan haji dan takwaf di sekeliling berhala, merunduk dan sujud di hadapannya. Sekarang mayoritas diciptakan oleh Amr bin Luhai. Amr bin Luhai ini seorang pagan Quraisy. Makanya beta tanya, ya, apakah Allah memerintahkan untuk naik haji sebelum Nabi Muhammad menjadi nabi?
ini. Kalau OSIS yang percaya tuntut buku ini. Beta punya lengkap. Sirah Nabawiyah, Al-Mubarakfuri, kisah para nabi, ya. Lengkap beta punya buku-buku. Makanya OSE kaget kan baca itu. Renungkan. Sejak kapan Allah memerintahkan untuk naik haji? Apakah Allah memerintahkan naik haji sebelum adanya Nabi Muhammad juga? Apakah Allah sejahat itu memerintahkan naik haji kepada 360 berhala? Saya pikir. Iya, apa-apa yang berhalanya itu apa-apa, Bang? Berhala yang terkenal, coba Ose buka di dalam surah An-Najm ayat 19. Mau beta buka? Mau beta buka? Oke. Oke. Ose dengar baik-baik biar Ose belajar dengan beta di sini, ya. Ya, katong buka dulu Al-Hajj ayat 52. Ya, katong buka Al-Hajj ayat 52 biar Ose belajar baik-baik. Iya. Masa makanya Ose kalau baca Al-Quran itu baca juga dengan artinya. Ini karena Ose yang pernah baca dengan artinya makanya jadi begini. Ini surah Al-Hajj ayat 52. Ya. Kami tidak pula mengutus seorang rasul dan tidak pula mengutus seorang nabi sebelum engkau Nabi Muhammad, kecuali apabila dia mempunyai suatu keinginan. Setan pun memasukkan godaan-godaan itu ke dalam keinginannya itu. Setan memasukkan godaan pada keinginan siapa nih? Lalu Allah menghapus apa yang dimasukkan setan itu. Kemudian Allah menetapkannya ayat-ayat dalam hati orang-orang beriman. Allah maha mengetahui lagi maha bijaksani. Lihat, katong lihat tafsir Ibnu Katsir. Karena Ose punya imam, jadi katong gunakan tafsir Ibnu Katsir. Maksudnya berhalanya yang mana, Bang? Mana? Makanya Ose baca Ibnu Katsir biar Ose tahu. Iya, Pak. Berbahala. Astagfirullah. Itu dikatakan setan sudah itu. Setan memasukkan godaan pada keinginan siapa? Ini Ose dengar. Sebagian besar tafsir, sebagian besar ulama tafsir sehubungan dengan ayat ini kisah Garanik bintang-bintang. Lalu kita lihat, ya, katong lihat baik-baik, pelan-pelan, ya. Nah ini, ya, telah menceritakan kepada kami Syubah dari Abu Bashar dan dari Sa'id ibnu Zubair yang mengatakan bahwa Rasulullah ketika di Mekah membacakan surah An-Najm dan ketika bacaan beliau sampai kepada firman-Nya, maka patutkah bagi orang-orang musyrik yang menganggap Lata dan Uzza Manah yang ketiganya paling terkemudian. Ini surah An-Najm ayat 19 ayat 20 sampai 21. Ya, maka Ose baca ini. Setan memasukkan godaan pada keinginan, pada lisan. Bagaimana mungkin seorang nabi dimasukkan keinginan ini? Setan memasukkan godaannya pada lisan. Lisan siapa? Lisan siapa? Ose baca. Hah? Lisan siapa nih? Maka setan memasukkan godaan pada lisan. Makanya muncul namanya An-Najm ayat 19. Bang RK. Lah. Bang RK, yang kita sembah berhala itu yang mana? Hah? Aduh. Apanya? Siapa yang bilang Ose sembah berhala? Kita yang menjaga yang berhala. Beta yang pernah bilang Ose sembah berhala. Kecuali beta di luar negeri mungkin beta to the point sekarang. Hanya beta yang berani to the point karena beta di Indonesia. Ya kan? Kita menyembahkan berhala. Yang mana berhala itu di mana? Cuma satu setan itu banyak setan. Kenapa lisan Nabi bisa dimasukkan? Karena dia yang pertama lah. Kenapa Nabi adalah setan dulu? Sekarang, apakah seorang Nabi bisa dimasukkan lisan sama setan? Ya tentu bisa, karena dia juga manusia. Bang. Sekarang Ose dengar baik-baik. Jika seorang Nabi, Ose dengar. Jika seorang nabi lisannya bisa dimasukkan sama setan, berapa banyak ayat yang lisannya dimasukkan sama setan? Coba Ose pikir. Kalau lisan seorang nabi bisa dimasukin sama setan, ini pertanyaan.
Bang RK. Berapa banyak ayat yang lisannya dimasukkan sama setan? Bang RK ini mutar-mutar. Ya? Beta Bang RK ini putar. punya pembicaraan ini mutar-mutar. Saya nggak ada yang Bang RK putar-putar. Saya nggak ada yang katakan berputar. saya tadi bahwa kita menyembahkan berhala. Yang saya mau tanya berhalanya itu di mana? Siapa yang bilang kalian menyembah berhala? Beta hanya bilang kalian merasakan ke tidak? Tadi Bang RK tadi katakan bahwa kita menyembah itu ada 3 berhala. Apa? Bukan, beta luruskan. Oh, saya dengar. Beta luruskan beta punya pertanyaan. Beta tanya, yang bisa menghapus dosa itu ada berapa? Oh, saya bilang hanya Allah, yang pertama. Kedua, oh saya bilang amal ibadah. Ketiga, Nabi bersabda mencium rukun Yamani dan rukun Aswad bisa menghapus dosa. Sekarang, 3 ini bisa menghapus dosa, Kaseng? Kalau Jawab jujur. To the insya point. Allah pasti bisa. Nah, berarti ada berapa yang bisa menghapus dosa? Insya Allah 3. Ya udah, selesai. Selesai. Jadi beta punya tuduhan, sudah salah. Saya salah toh? Saya salah toh karena itu kan Ose yang ngomong sendiri. Ose yang ngomong sendiri, bukan beta. Kalau Bang RK kalau Bang RK beta mau tanya. Apa? Ya, beta mau tanya Apa? bahwa gedung yang kalian bikin itu tempat beribadah kan? Ose salah. Ose cara pandangnya salah. Gereja itu sejatinya bukan bangunan. Gereja itu sejatinya adalah gereja. Ose dengar. Gereja itu sejatinya bukan bangunan. Gereja itu sejatinya adalah persekutuan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Ya, dan Yesus Kristuslah yang mendirikan gereja. Persekutuan orang-orang percaya itu. Matius 16 ayat 18. Dan engkau Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Jadi Yesus Kristus mendirikan gereja di atas dasar para rasul. Tapi bukan gedung, Bang. Ya, siapa yang bilang gereja itu gedung? Allahu Akbar. Siapa yang bilang gereja itu gedung? Lah kenapa? Lah, yang bilang gereja itu gedung itu siapa? Hah? Siapa yang bilang? Lalu kenapa mereka bikin rumah-rumah besar, gedung-gedung besar buat tempat gereja itu? Masalahnya gini, brother. Ose dengar baik-baik. Ose dengar baik-baik. Ose dengar. Orang ini 3.100 orang dengar baik-baik, mau rekam silakan. Pertanyaan dia, kenapa dibangun gereja, bangun gedung? Ose dengar baik-baik. Katong berdoa di dalam gedung saja itu diusir. Katong berdoa di dalam gedung saja itu dibubarkan. Ya. Sekarang kalau katong berdoa di jalan raya, apa tidak selesai di sana? Berdoa di dalam gedung saja itu digeruduk oleh oknum yang katanya mayoritas. Apalagi kalau katong berdoa di jalan raya. Makanya beta dengar, lu dengar beta dulu, lu dengar. Sekarang kalau orang Kristen setiap hari Minggu memakai jalan raya, memakai aspal untuk berdoa di jalan raya depan Indomaret atau depan Alfamart atau depan mana? Depan di jalan raya. Ose terima kasih. Jawab. Memang sing terima. Saya yang terima, tapi kalau Ose punya kaum yang lakukan, boleh. Berdoa di jalan raya boleh. Sing bisa. Lah, Ose lihat baik-baik. Banyak orang yang berdoa di jalan raya mengganggu lalu lintas. Banyak orang berdoa di jalan raya mengganggu lalu lintas. Berarti abang RK ini akan lihat orang Muslim untuk bersambayan macam ibadah apa? Siapa yang bilang Muslim? Beta yang bilang Muslim. Bahwa mereka sudah sambayan di tempat-tempat jalan raya gitu. Sekarang beta tanya, kalau berdoa di jalan raya boleh kaseng? Silakan aja, Bang. Boleh. Kalau memang lihat
Boleh. Boleh. Sekarang orang Kristen berdoa di jalan raya boleh Kaseng? Silakan. Masalahnya orang Kristen itu bukan keledai liar. Orang Kristen itu teratur berdoa dalam gedung. Katong seng mau di luar berdoa dalam gedung saja diusir, apalagi di luar gedung. Makanya orang Kristen ini banyak dong punya apa? Orang Kristen ini dong punya setiap per bulan itu banyak berubah-ubah, Bang. Apa yang berubah? Apa yang berubah? Alkitab mereka itu banyak yang berubah. Apa yang berubah? Apa yang berubah? Yang berubah Alkitab kalian, Bang. Saya nggak ada yang berubah. Coba berubah yang di mana? Saya nggak ada yang berubah. Berubahnya di mana betanya? Berubahnya di mana? Berubahnya di mana? Yang berubah orang meninggal, orang mati dulu dikafankan dengan kain hitam, tapi sekarang lihat orang Muslim dikafankan dengan kain putih. OC ini tidak mengerti tradisi. Makanya OC ini tidak pernah OC dengar. Makanya OC ini tidak pernah merantau. Ya, kenapa beta bilang OC yang pernah merantau? Kalau OC pergi ke wilayah NTT, OC dengar dulu. OC dengar. Kalau beta OC pergi ke wilayah NTT, itu dong tutup pakai kain tenun. OC jangan merokok di sini. Bang, ini Bang. Tahan dulu rokoknya. Dulu tahun 99 ya, tidak ada pernah ceramah-ceramah di gereja. Tapi sekarang 2025 dirubah menjadi ceramah. Iya kan? Apa? Orang Islam ceramah waktu hampir dibuka tahim, waktu jam 4 hampir siang, orang Kristen begitu ikut lagi. Itu gila itu sebenarnya. Ose dengar, beta kasih logika ke Ose. Ose dengar dulu, Ose dengar. Jangan nau-nau di sini. Bohong. Islam ini ikut Bang. Iya. Islam bikin gitu, kalian bikin gitu. Coba Ose dengar. Iya. Yang duluan ada agama yang dulu Ose punya agama itu ada di abad keberapa? Kristen duluan kah? Beta tanya, Kristen duluan kah? Islam duluan yang ada di dunia ini? Orang Islam bikin tahlilan, kalian lah ikut tahlilan. Itulah kalian ini. Lah kau kenapa? Kristen ikut-ikutan. Siapa yang ikut-ikutan? Di kampung saya. Ose jangan babingung. Di kampung sebelah saya itu banyak itu. Sekarang orang berdoa di rumah yang boleh kah? Orang Islam bikin tahlilan, kalian lagi bikin tahlilan. Mulai error dia nih. Mulai error dia kayak. Sama-sama NTT, Bang. Jadi kalau NTT. Ose jangan mulai error di sini, teman. Iya. Ose jangan mulai error di sini. Tenang baik-baik dulu. Jangan emosi, coba tarik nafas dulu. Jangan kayak orang kerasukan. Ose jangan kayak orang kerasukan, tenang dulu. Jangan kayak orang kerasukan, tenang. Beta mau jawab. Ya. Bang, jangan bikin malu-malu orang NTT. Kita sama-sama NTT. Ose NTT mana beta tanya? NTT mana? Beta. Beta Wahai. NTT apa? Wahai. Provinsi apa itu? Provinsi Ambon. Ambon bukan NTT, nyong. Aduh tuang ngalai, Ambon dia bilang NTT nih. Aduh mama sayang, Ose buka peta atlas itu kasih. Sejak kapan NTT? Sejak kapan Ambon itu masuk provinsi NTT? Pemekarannya kapan? Bula. Sejak kapan pemekaran Ambon masuk provinsi NTT? Bula Bang, Pak Bula. Saya di Ambon. Ya makanya Ambon bukan NTT toh? Bukan. Nah makanya. Ose ini kayak sedeng-sedeng miring-miring mabuk kayak lagi mabuk apa? Bukan Bang. Mabuk tua. Jaringannya kurang bagus. Ya, Ose dengar baik-baik. Sekarang kalau beta di rumah, beta berdoa dengan beta punya kawan-kawan, itu perlu izin kaseng.
Katong mau berdoa nih. Katong mau berdoa ini. Katong mau berdoa nih, toh. Nah, katong minta izinnya ke siapa? Kalau katong mau berdoa ke Tuhan, katong minta izinnya ke siapa? Tidak ada perlu izin, Bang. Nah, itu Siapa kau bilang pintar. Itu yang beta bilang lu pintar, lu dengar baik-baik. Orang berdoa, seng pernah izin di mana, seng perlu izin. Namanya berdoa itu urusan pribadi dengan Tuhan. Sekarang ada orang-orang, oknum-oknum yang berdoa harus izin. Kalau tidak izin di ketua RT nanti digeruduk. Kalau orang Kristen berdoa, dengar. Kalau orang Kristen berdoa, tenang-tenang. Usah dengar. Kalau orang Kristen berdoa tenang-tenang di rumah, itu dibilang apa? Dibilang apa? Meributkan, mengacaukan. Pokoknya membuat orang itu merasa terganggu. Tetapi kalau katong berdoa di tengah jalan, mengganggu lalu lintas, seng apa-apa. Mengapa? Berdoa dalam rumah itu bilang mengacaukan, tapi berdoa di jalan raya itu bilang seng apa-apa walaupun mengganggu lalu lintas. Bang, jangan terlalu kertikan bahwa Islam, tapi Islam itu adalah jalan yang lurus, Bang. Ah, jadi Islam kita jalan yang lurus masing-masing kaseng. koreksilah diri kita, gitu. Jadi Islam itu jalan yang lurus kaseng. Insya Allah lurus. Lurus. Oke, sekarang apakah agama Islam yang diridhoi saja? Gimana? Apakah hanya agama Islam yang bisa masuk surga? Mau Kristen juga pun bisa masuk surga, mau Islam juga pun bisa masuk surga. Yang penting perbuatan amal kita. Oke. Kita harus jalani. Oke. Sekarang Ose bilang Kristen juga bisa masuk surga. Sekarang beta ajak Ose masuk Kristen, mau keseng? Yang mengajak. Beta ajak Ose kan bilang Kristen juga bisa masuk surga kan? Kalau Ale yang mengajak beta bisa masuk. Beta sabar, beta tanya dulu. Nabi yang kasih surga termasuk beta masukkan. Ose dengar dulu, Ose dengar. Ose tadi bilang hanya Kristen yang bisa masuk surga. Kristen juga bisa masuk surga toh? Ale. Ose. Aduh, Tuhan Yesus, Tuhan Allah. Sudah, orang Kristen bikin hari. Ose sudah bingung. Ose turun ngopi dulu. Orang Kristen bungkus lagi juga dengan kain putih. Gila. Tenang. Ose turun dulu. Ose minum kopi dulu. Ya. Hah? Apa? Udah. Ose turun dulu. Ose renungkan. Yang bisa menghapus dosa itu ada 3 ya. Udah. Oke. Kalau katong Kristen itu Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kalau Ose punya apa? Allah, amal dan juga batu ajar aswad kan? 3 tuh? Nah, itu yang Ose bilang tadi. Oke, thank you ya. Satu yang sama-sama NTT turun beta. Pak Mars dengar saya ngomongan sing betul. Makanya katong sama-sama bebatu. Ose batu. Lu dengar? Ose kalau mau jaring beta itu bukan kalau jaring batu masih bisa dapat. Kalau jaring beta jaring angin. Makanya dong bilang beta kepala angin. Angin tuh yang bisa dijaring. Makanya sampai sekarang dong mau jaring beta tuh yang bisa. Terlalu keras. Beta keras toh? Sudah. Ose kalau mau bertobat terima Yesus, Ose kasih tau beta nanti ya. Kecuali Yesus yang turun pada beta boleh. Oke. Beta Tuhan Yesus akan jawab lu punya pertanyaan, lu punya tantangan itu. Lu tunggu Yesus sudah. Lu tunggu Yesus. Nanti dalam waktu dekat 3 hari beta berdoa buat lu. Tunggu nanti. Kalau ada sesuatu dapat dengan lu datang ke beta punya live. Nanti kita tunggu Yesus di sini. Oke. Tapi bagaimana tidak masuk balik semua itu? Kita tunggu sama-sama. Iya. Oke.
Siap. Oke, siap. Thank you, brother. Oke, bagi saya, Bang. Makasih. Oke, Ya. sama-sama, Bang. Ya, danke banyak. Sama-sama. Oke, danke. Danke. Ya. Terlalu babatu, bos. Makanya orang bilang RK terlalu babatu. Iya. Babatu teman, babatu ya. Terlalu babatu. Saya nggak ada dilawan, betul. Ya katong kayak jaring, lu jaring beta tuh kayak jaring angin. Silakan Bang Syam buka kameranya.